Pemirsa, kemajuan teknologi selalu memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kemajuan teknologi sangat membantu memudahkan kehidupan. Namun di sisi yang lain, banyak motif kejahatan yang muncul dari kecanggihan teknologi. Seperti kasus kebocoran data pribadi yang kembali marak belakangan ini. Bahkan rata-rata dari para korban tidak menyadari bahwa data pribadi mereka digunakan untuk tindak kejahatan. Bersama saya Anggita Disastra, inilah liputan Tim Delik RCTI. Di tengah pesatnya pertumbuhan pengguna gawai dan internet saat ini tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi data pribadi. Di era digital saat ini banyak kejahatan dengan memanfaatkan data pribadi. Maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi agar tidak disalahgunakan. Ratusan warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat tiba-tiba mendapat tagihan utang dari salah satu lembaga permodalan. Padahal menurut warga tidak merasa meminjam uang Rp1 pun kepada PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Warga pun berbondong-bondong mendatangi desa dan membuat surat pernyataan tidak memiliki pinjaman. Warga kesal ditagih oleh petugas PNM yang diketahui meski tak memiliki utang. Bahkan jumlah warga yang mengalami hal serupa mencapai ratusan orang. Diduga kasus ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja mencuri data pribadi milik warga dengan menggunakan KTP untuk dijadikan jaminan. Sinta, warga Desa Sukabakti, mengaku bahwa dirinya merupakan satu dari ratusan korban pinjaman fiktif. Data ada, padahal belum pernah sama sekali ikutan pinjam ke bank ini. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Padahal Ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, janji nggak pernah. Beragam, ada 850, ada yang 2 juta, nggak tahu. Korbannya banyak, Bu? Banyak, kalau nggak salah 560. Pengakuan lain datang dari Ima. Korban pinjaman fiktif ini merasa dirugikan. Ima tak pernah mengajukan pinjaman pada PT PNM, namun akhirnya harus menjadi korban. Katanya punya hutang 2 juta, sisanya 850.000 lagi. Pencairannya itu tanggal 20 Oktober 2022, hampir setahun. Bahkan saya pun nggak tahu punya utang segitu. Cicilannya itu berapa sebulan? Nggak tahu, karena dibayar sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Oh, gitu. Ima, Sinta, dan semua korban menduga kuat kasus ini terjadi karena adanya penggunaan data warga desa untuk pengajuan pinjaman oleh oknum. Kayaknya seperti itu. Data ada kebocoran data, ada penyalahgunaan data. Ya. Selama ini data-data yang buat persyaratan itu Ibu pernah kasihin ke orang lain nggak? Nggak pernah. Belum pernah. Kemana Ibu biasanya? Paling ke RT, ke RW, ke desa, itu untuk arsip saja. Tiba-tiba saja? Iya, saya diberitahu sama TIP ya, salah pemberitahuannya ada 560 KK yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan orang itu saya tidak tahu di mana keberadaannya. Hingga kini jumlah korban bertambah menjadi 407 orang. Sementara itu pihak PT PNM telah melakukan penyelidikan internal terkait pinjaman fiktif ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala desa untuk bersama-sama melakukan verifikasi data korban. Pada intinya kami akan basisnya merujuk kepada hasil investigasi yang internal kami sudah lakukan. Kami telah melakukan komunikasi dengan baik dengan kepala desa Subakti dan masyarakat di sana, termasuk juga pendalaman kemungkinan yang ada, sehingga kalau tadi misalnya apakah masuk ke ranah hukum segala macam, sekiranya kami harus melihat verifikasi dan investigasi secara keseluruhan, kemudian baru kami bisa melakukan langkah. Penyalahgunaan data yang berujung pada pencatutan nama ratusan warga dalam pengajuan pinjaman kini mulai ditangani polisi. Yang dirugikan. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk
dan kami akan pelajari apabila ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kini Polres Garut telah membuka posko pengaduan untuk menampung laporan dari warga desa Sukabakti yang menjadi korban. Kasus ini menjadi pelajaran pentingnya sistem keamanan data pribadi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana informasi dan elektronik atau ITE terkait pencurian data pribadi. KA 26 tahun warga Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah hanya bisa pasrah saat digelandang untuk gelar kasus pencurian data pribadi. KA yang memiliki konter seluler itu mengaktifasi kartu perdana atau SIM card dan dijual dengan menggunakan data pribadi milik orang lain. Sementara untuk mendapatkan data pribadi tersebut, AK mencuri data pribadi milik orang lain lewat internet. Menjadi perhatian bagi kami, kenapa data identitas kok bisa terbuka secara umum, dan sangat rentan sekali ini dipergunakan untuk kepentingan kriminal. Polisi juga berhasil menyita 1.000 kartu perdana berbagai provider yang sudah teraktivasi dengan data milik orang lain dan 4.700 kartu yang belum diaktifasi. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal berlapis, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Akibat data pribadi yang bocor, korban pun mengalami kerugian material yang tidak sedikit. Berikut liputannya. Kebocoran hingga pencurian data juga bergerak lurus dengan kemajuan teknologi. Mengingat ragam modus penipuan yang dipakai untuk mendapatkan untung namun dengan tindakan melawan hukum. Itu yang bermodus kepada motif-motifnya selalu ekonomi. Dan ini bisa dilakukan oleh sindikat atau bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang kemudian mempunyai mufakat untuk melakukan satu tindak pidana untuk kepentingan-kepentingan mendapatkan manfaat dari segi ekonomi secara cepat. Nah, itulah yang biasanya modus-modus mereka itu adalah untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah kepentingan ekonomi tadi. Untuk mengetahui dampak kerugian yang dialami oleh korban yang mengalami kebocoran data, tim Delik mendapatkan cerita dari Ilham Bintang. Pria ini harus mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat data pribadinya yang dicuri oleh pelaku. Kasus ini terjadi di awal 2020 lalu. Diketahui pelaku berhasil mendapatkan data Ilham Bintang dari nomor kartu seluler miliknya. Pelaku berhasil mengelabui petugas provider dengan mengaku sebagai Ilham Bintang dengan menukar kartu seluler miliknya. SIM card atau mau SIM card baru itu harus memberikan KTP. Lalu tidak cukup itu harus verifikasi apakah ibu kandung segala macam kan, diberitahu baru kasih gitu. Nah, dulu saya menganggap itu hanya kelemahan provider yang mudah dicekoki, mudah ditipu daya oleh diperdaya oleh si pelaku kejahatan itu gitu. Datang. Ada CCTV-nya. Datang ke mana itu? Datang ke gerai itu. Ada CCTV-nya kan kelihatan. Lalu kemudian artinya mudah sekali dilacak itu. Pengusaha ini tersadar datanya diambil setelah tidak bisa melakukan transaksi perbankan melalui gawainya dan saldo di rekeningnya telah terkuras. Saya baru ngeh itu kira-kira setelah kejadiannya berlangsung 2 hari, itu pas di airport waktu saya mau ke Melbourne. Jadi dari Sydney mau ke Melbourne. Terus itu pun juga karena saya disibukkan oleh banyak cucu itu, sehingga saya cuma lihat loh, tiba-tiba SOS aja handphone saya. Dan biasanya kan melalui m-banking itu saya bisa mengetahui saldo saya gitu, bisa transfer segala macam. Jadi nggak bisa berfungsi kan, nggak tahu. Jadi saya manual juga ke counter bank itu. Udah nggak ada tuh bang, udah nggak ada itu. Korban melaporkan kasusnya ke polisi dan berhasil meringkus 5 pelaku yang berkomplot untuk mencuri data hingga membobol rekening miliknya. Si komandonya ini menugaskan banyak pekerjaan itu, menugaskan bidang-bidangnya. Orang mencari KTP palsu, ya kan? Dan orang yang didaftar di KTP itu, dicantumkan di KTP itu harus tua, karena dianggap saya orang tua.
untuk mengawal si orang ini yang punya KTP palsu ini ke gerainya itu loh. Satu, berperan di bank perkreditan BPR ya, yang mensuplai data-data nasabah itu. Jadi saya kira disitulah data OJK-nya bocor itu. Cerita tentang kebocoran data hingga mengakibatkan kerugian juga dialami oleh Ferdi. Korban sempat beberapa kali mengalami penipuan, di antaranya data pribadinya digunakan untuk pinjaman online dan uang dalam rekeningnya raib akibat aktivitas belanja online. Tahun 2020, seingat saya, sama masa-masa COVID tuh. COVID kan 2020 ya. Saya nongkrong di salah satu tongkrongan di Bogor ya. Setelah itu saya pulang, malam minggu sampai jam 1 malam saya pulang, dan tiba-tiba pagi-pagi tuh ada yang telepon saya sampai 5 kali telepon lah. Tiba-tiba chatnya ada yang nggak enak, Mas uangnya sudah masuk kurang lebih 10 juta. Dan aku kaget dong, ternyata data saya diambil, digadaikan lah ke pinjol ya, pinjaman online. ATM saya sempat bocor karena kan istri sering berbelanja di aplikasi online, dan istri ditanya minta nomor kartunya, dikasihlah sama istri, bukan kode OTP ya, bukan PIN ATM tapi nomor kartu, dikasihlah nomor kartu tersebut, dan akhirnya setelah saya pulang malam-malam hilanglah uang saya kurang lebih 3 juta rupiah. Korban telah melaporkan kejadian dan kerugian yang dialaminya, namun hingga saat ini belum mendapatkan keadilan bagi keluarganya. Polisian setempat, polsek lah ya, polsek setempat, tanpa adanya respon apapun, sebulan 2 bulan. Oke, saya pengen cepat segera diselesaikan karena itu uang saya, gitu kan. Dan nama saya dicecer, dan saya laporkan ke Polres Bogor. 2020 saya pernah dipanggil tuh, sekali 2 kali akhir tahun. Cuman sampai sekarang nggak ada tindak lanjuti. Walaupun data masyarakat harus dilindungi negara, namun tetap masyarakat sendiri harus berusaha untuk menjaga data pribadi. Mengingat modus operandi para pelaku selalu berkembang, keamanan data pribadi juga harus terus ditingkatkan. Pada saat kita melakukan pengiriman data ke pemerintah, katakan seperti itu, apakah memang katakanlah kita mengirimkan lewat HP, apakah HP-nya kita aman? Jadi misalnya ada sesuatu virus yang kita install di HP kita ngirimkan data KTP yang diperlukan oleh instansi tersebut. Sebelum diambil oleh pemerintah, kan data kita itu sudah diambil oleh seseorang atau orang hacker yang masuk ke dalam perangkat kita. Berulangnya kasus pencurian dan kebocoran data yang merugikan masyarakat akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah hingga saat ini pengamanan data pribadi yang dilakukan pemerintah sudah maksimal untuk melindungi masyarakat. Sistem keamanan pemerintah pun dipertanyakan seiring dengan maraknya data pribadi masyarakat yang bocor. Lantas, bagaimana selama ini sistem pengawasan tersebut berjalan? Delik segera kembali.